Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Hidayatullah, mahasiswa manajemen angkatan 2018, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Magang dengan Dukungan Supervisor sebagai Variabel Moderasi. Untuk outline presentasi ini diawali dari pendahuluan hingga penutup, seperti bab deskripsi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Ketika magang sudah menjadi solusi dari masalah kesenjangan antara apa yang dipelajari di kelas dengan keadaan nyata di dunia kerja itu sendiri. Setidaknya ada 3 pihak yang menerima manfaat dari kegiatan magang ini, yaitu mahasiswa, perusahaan yang ditempati untuk magang, dan universitas. Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 meluncurkan program baru, yaitu Kampus Merdeka, yang di dalamnya ada program magang. Dan program magang ini diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2021 sampai Februari tahun 2022, itu periode pertama. Dan periode kedua pada bulan Februari 2022 hingga bulan Juli 2022. Yang kita tahu, pada saat pelaksanaan tersebut, program magang periode pertama atau periode kedua itu masih diselimuti oleh pandemi COVID-19. Yang kita tahu juga, pandemi COVID-19 membuat ketidakstabilan psikologis, banyak perubahan yang terjadi di sana, dan dapat membuat stres. Terlebih lagi, peserta dari program magang ini adalah mahasiswa, yang dia ada beban akademik dan beban pekerjaan saat magang. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yaitu kepuasan magang ini perlu diperhatikan agar tujuan magang dapat dicapai dengan baik dan terus bermanfaat untuk Indonesia. Menurut Steinhardt dan kawan-kawan, salah satu prediktor kepuasan kerja yang paling sering dikutip dan berpengaruh negatif adalah stres kerja. Dan menurut Lam dan Jing tahun 2007, dukungan supervisor menjadi prediktor utama yang berpengaruh positif pada kepuasan magang. Dan program magang dari Kampus Merdeka ini termasuk program yang baru yang belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada pengaruh stres kerja terhadap kepuasan magang yang dimodifikasi oleh dukungan supervisor pada program magang dan studi independen bersertifikat periode 2. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, apakah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan magang? Dan yang kedua, apakah dukungan supervisor memperlemah hubungan stres kerja terhadap kepuasan magang? Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama menguji pengaruh stres kerja terhadap kepuasan magang, yang kedua menguji peran dukungan supervisor pada hubungan stres kerja terhadap kepuasan magang, dan yang ketiga mengeksplorasi stresor kerja apa saja yang paling umum dialami oleh peserta magang. Lalu di bab 2, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu stres kerja, kepuasan magang, dan dukungan supervisor. Yang pertama yaitu stres kerja. Menurut Feng, stres kerja adalah respon psikologis atau fisik terhadap tuntutan pekerjaan. Dan stres ini memiliki sumber yang disebut stresor. Stresor adalah segala sesuatu yang menantang kemampuan atau beradaptasi individu di tempat kerja. Salah satu contoh stresor adalah ambiguitas peran. Lalu stres kerja ini menjadi perhatian khusus di perusahaan-perusahaan karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan pergantian sukarela di antara karyawan. Dan ini menimbulkan kos yang besar bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu kepuasan magang. Menurut Torka dan Sins, kepuasan magang ini hampir mirip dengan kepuasan kerja karena karyawan magang dan karyawan tetap harus diperlakukan secara sama jika ingin mempertahankan kepuasan mereka. Hal ini juga didukung oleh Ghost TKK tahun 2006 yang mengatakan tingkat kepuasan kerja tidak berbeda antara situasi kerja sementara dan permanen. Oleh karena itu, kita bisa memakai teori kepuasan kerja dalam konteks penelitian ini, yaitu magang. Ada 2 teori yang peneliti gunakan untuk penelitian ini, yaitu opponent proses teori dan diskrepansi teori. Opponent proses teori menjelaskan bahwa seseorang selalu ingin mempertahankan suatu keseimbangan emosional. Jadi,
Jika situasi yang dihadapi dapat memberinya keseimbangan emosional, maka orang tersebut akan puas. Adapun diskrepansi teori menjelaskan bahwa orang itu akan puas jika kenyataan yang dialaminya sesuai dengan harapannya. Lalu, variabel yang terakhir yaitu dukungan supervisor. Eisenberger dan kawan-kawan menggambarkan dukungan supervisor sebagai pandangan umum dari perspektif mengenai sejauh mana supervisor menghargai dan menilai setiap kontribusi karyawan dan sejauh mana supervisor peduli tentang kesejahteraan karyawan. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan magang. Dan yang kedua, dukungan supervisor memperlemah pengaruh stres kerja terhadap kepuasan magang. Hipotesis ini didapat melalui teori tadi dan beberapa penelitian terdahulu. Adapun kerangka penelitiannya yaitu stres kerja sebagai variabel independen dan kepuasan magang sebagai variabel dependen, dan dukungan supervisor sebagai variabel moderasi. Yang ketiga yaitu bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form ke berbagai media sosial yang di-share ke berbagai media sosial. Berdasarkan kurun waktunya, penelitian ini bersifat cross-seksional, artinya data penelitian diambil hanya sekali dalam rentang waktu tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah peserta magang pada program magang bersertifikat dan kampus Merdeka periode kedua yang bekerja secara luring di perusahaan tempat mereka magang. Lalu definisi operasional. Stres kerja dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi yang muncul ketika karyawan dihadapkan dengan tekanan dari lingkungan kerja yang dinilai melampaui kemampuan karyawan tersebut, sehingga terjadi perubahan fisik maupun psikis pada karyawan tersebut. Stres kerja ini diukur dengan ASET atau Assorted Stress Evaluation Tool yang disusun oleh Cartwright dan Cooper yang berisi 33 pernyataan. Lalu dukungan supervisor didefinisikan dengan derajat kepuasan yang dimiliki karyawan dalam menilai perilaku supervisornya berupa keinginan untuk membantu, peduli, dan membuat karyawan merasa puas dengan perilaku supervisor mereka tersebut. Dukungan supervisor ini diukur dengan 5 item pernyataan yang dikembangkan oleh Holz dan Dessler. Lalu kepuasan magang didefinisikan sebagai keadaan emosional atau perasaan yang dialami peserta magang ketika mereka menyamakan harapan dan hasil aktual dari pengalaman selama program magang mereka. Kepuasan magang ini diukur dengan skala kepuasan kerja umum yang versi Hackman dan Oldham yang telah dimodifikasi sesuai konteks magang. Semua pernyataan dalam variabel-variabel tersebut berskala Likert 1 hingga 5. Lalu instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan dapat dengan baik mengukur konsep yang diteliti, lalu uji reliabilitas untuk menilai konsistensi dan kestabilan item instrumen yang digunakan, lalu uji normalitas untuk melihat apakah residual berdistribusi normal atau tidak, lalu uji multikolinearitas untuk melihat apakah ada korelasi yang tinggi antar variabel bebas, dan uji regresi linear sederhana untuk melihat apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kepuasan magang. Lalu yang terakhir yaitu uji moderasi untuk melihat apakah ada pengaruh variabel moderasi yaitu dukungan supervisor pada pengaruh stres kerja terhadap kepuasan magang yang menggunakan program SPSS untuk menguji instrumen penelitian ini. Selanjutnya yaitu bab 4 yaitu analisis data dan pembahasan. Pengumpulan data dilakukan selama 12 hari dari tanggal 15 September hingga 26 September 2022 dan mendapat 126 data responden yang dapat diolah. Ada satu data responden yang tidak dapat diolah karena tidak lengkap data yang diisinya. Lalu ini hasil uji validitas
yang menggunakan uji KMO dan Bartlett test dan faktor analisis. Data dinilai valid apabila nilai KMO lebih dari 0,5 dan uji Bartlett signifikan jika nilai P kurang dari 0,05. Dan kita bisa lihat hasilnya semua valid karena KMO-nya lebih dari 0,5 semua dan signifikan di bawah 0,05. Lalu ini untuk uji faktor analisis. Jadi item pernyataan dinilai valid jika nilai loading faktor lebih dari 0,5. Dan ada 13 item pernyataan yang tidak valid karena nilai faktor loadingnya kurang dari 0,5, yaitu di bagian variabel stres kerja yang akan dihapus untuk pengujian-pengujian selanjutnya. Lalu hasil uji reliabilitas, data dianggap reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 dan dapat dilihat semuanya lebih dari 0,6. Dan artinya hasil data ini adalah reliable. Lalu ada hasil uji normalitas. Distribusi data dinilai normal apabila uji Kolmogorov-Smirnov-nya lebih dari 0,05 signifikan. Dan kita bisa lihat hasilnya adalah 0,175, yaitu lebih dari 0,05, yaitu data dianggap normal. Lalu ada hasil uji multikolinearitas. Jadi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleran lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dan kita bisa lihat nilai tolerannya 0,6 dan VIF-nya 1,636. Artinya tidak ada multikolinearitas. Lalu uji hipotesis. Kita bisa lihat yang di highlight warna kuning. Pada nomor 1 atau persamaan nomor 1 menunjukkan terdapat pengaruh signifikan negatif stres kerja terhadap kepuasan magang. Ini artinya hipotesis 1 diterima. Dan untuk pengujian hipotesis 2 kita bisa lihat pada nomor 3, kita bisa lihat bahwa hubungan supervisor tidak secara signifikan memoderasi hubungan stres kerja terhadap kepuasan magang karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 yaitu stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan magang itu diterima. Hal ini sesuai dengan opponent proses teori karena stres kerja ini pasti mengganggu kestabilan emosional peserta magang dan ini menyebabkan ketidakpuasan. Hasil ini juga sesuai dengan diskrepansi teori. Stres kerja ini pasti bukan yang diharapkan oleh peserta magang. Oleh karena itu, jika kenyataannya peserta magang mengalami stres kerja pada saat dia menjalani magang yang tidak sesuai harapan mereka, maka dia tidak akan puas. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun hipotesis 2 yang kita bisa lihat tadi dari uji moderasi, bahwa hipotesis 2 yaitu dukungan supervisor memperlemah pengaruh stres kerja terhadap kepuasan magang itu ditolak. Karena dalam konteks ini, yang membuat peserta magang stres adalah pekerjaan yang terlalu berat yang diberikan oleh supervisornya. Jadi, hubungan supervisor di sini tidak membantu secara signifikan. Selanjutnya, stresor yang paling umum dirasakan oleh peserta magang MBKM periode 2 adalah pekerjaan saya terasa membosankan dan berulang-ulang dengan jawaban rata-rata sebesar 2,8. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, yaitu stres kerja memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap kepuasan magang. Yang kedua, dukungan supervisor tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara stres kerja dengan kepuasan magang. Dan yang ketiga, stresor kerja yang paling umum dialami oleh peserta program magang dan studi independen periode 2 adalah pekerjaan yang terasa membosankan dan berulang-ulang. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan perlu mengelola stres kerja karyawannya karena berpengaruh negatif terhadap kepuasan magang. Stres kerja yang tinggi dapat menimbulkan kekacauan emosional, burnout, dan bahkan penyakit fisik pada seseorang. Lalu, evaluasi juga perlu dilakukan kepada perusahaan agar peserta magang tidak
merasa pekerjaannya itu membosankan dan berulang-ulang. Yang ini termasuk stresor kerja. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada peserta program magang dan studi independen periode 2, sehingga tidak mampu menjelaskan perilaku mahasiswa magang secara keseluruhan di Indonesia. Lalu yang kedua, waktu pengambilan data sampel yang kurang tepat, karena pengambilan sampel ini, data sampel ini H+ 2 bulan setelah periode kedua magang itu selesai. Yang ketiga, keterbatasan penelitian yaitu hanya menggunakan metode survei dengan penjelasan kuesioner sebagai satu-satunya metode pengumpulan data. Jadi tidak bisa lebih dalam melihat perilaku peserta magang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.